Maria Walanda Maramis. Apakah kalian pernah mendengarnya? Seorang pahlawan perempuan nasional yang dikenang karena usahanya untuk mengembangkan keadaan wanita Indonesia pada awal abad ke-20. Untuk mencari tahu lebih lanjutnya, yuk simak video ini baik-baik. Maria Josephine Catherine Maramis, atau yang lebih dikenal sebagai Ibu Maria Walanda Maramis, merupakan pahlawan nasional perempuan kebanggaan masyarakat Minahasa. Ibu Maria lahir di Kema, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, pada 1 Desember 1872. Merupakan putri bungsu dari pasangan Bernardus Maramis dan Sarah Rotin Sulu yang total memiliki 3 anak. Bernardus, ayah Maria, adalah seorang pedagang yang berdagang di pesisir pantai saat pelabuhan sedang ramai. Saat itu, wilayah Minahasa masuk ke dalam Karisidenan Manado yang oleh orang Belanda disebut Buitengewesten. Menginjak usia 6 tahun, wabah kolera menyerang Kema yang memakan banyak korban, termasuk orang tua Maria. Setelah itu, Maria diasuh oleh paman dan ibunya bernama Mayor Ezau Rotin Sulu. Maria dan kakak perempuannya disekolahkan di sekolah desa biasa. Sementara kakak Maria yang laki-laki bernama Andris disekolahkan oleh pamannya di sekolah raja di Tandano. Pada saat itu, akses pendidikan bagi perempuan sangatlah minim. Meski ada sekolah perempuan, namun hanya untuk anak-anak bangsawan saja. Lulus dari sekolah desa, Maria meminta kepada pamannya untuk melanjutkan ke Meije School. Meije School ini merupakan sekolah perempuan anak-anak pejabat dan bangsawan. Kala itu, sepupu Maria yang merupakan putri-putri pamannya bisa sekolah ke sekolah tersebut. Namun berbeda dengan Maria yang tidak mendapatkan akses ke pendidikan yang lebih tinggi. Tidak dapat melanjutkan studi bukan berarti semangat belajar Maria luntur. Paman Maria yang merupakan pejabat pribumi cukup sering kedatangan tamu. Hal itu dimanfaatkan Maria untuk belajar mengurus rumah tangga, termasuk menjamu tamu dari bibinya. Hingga pada usia 17 tahun, Maria dikenal sebagai gadis yang cakap dan penuh dengan sopan santun. Sejumlah pria datang untuk maksud menikahi Maria, namun ditolak. Hingga kemudian Maria bertemu dengan seorang laki-laki bernama Joseph Hendrik Calusung Walanda, yang kelak menjadi suaminya. Setelah menikah, Maria dan suaminya kemudian pindah ke Manado. Di sana, Maria aktif menulis opini di surat kabar setempat bernama Tahaja Siang. Di dalam tulisan-tulisannya, Maria banyak menyoroti tentang peran ibu dan wanita dalam kehidupan. Maria juga menggarisbawahi pentingnya sosok ibu dalam pendidikan anak. Maria kian hari kian dikenal. Hingga pada 8 Juli 1917, Maria dan beberapa rekannya mendirikan Percintaan Ibu kepada Anak Temurunnya, atau disebut dengan PIKAT. PIKAT memiliki beberapa misi khusus, yaitu mendorong perempuan Minahasa untuk saling bergaul dan mengenal, lalu menyiapkan pemuda Minahasa serta membiasakan perempuan untuk mengutarakan pikirannya secara bebas. Berdirinya PIKAT sangat disambut oleh masyarakat Minahasa pada saat itu. PIKAT lantas menjadi organisasi yang memiliki beberapa cabang, seperti di Minahasa, Maumbi, Tondano, hingga Motoing. Cabang PIKAT juga berdiri di luar wilayah Minahasa, seperti di Poso, Gorontalo, Ujung Pandang, bahkan hingga Pulau Jawa. PIKAT berhasil mendirikan sekolah perempuan pada tahun 1918. Sekolah ini bahkan pernah dikunjungi oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Selain berjuang melalui PIKAT, Maria Walanda Maramis juga berjuang melalui politik. Pada tahun 1919, Belanda membentuk Badan Perwakilan Daerah untuk Minahasa. Anggota badan ini dipilih berdasarkan suara terbanyak dan hanya untuk kaum pria saja. Rencana tersebut tentu saja ditentang oleh Maria. Maria lantas memperjuangkan agar kaum wanita turut mendapatkan hak pilih yang sama seperti pria. Untuk memperjuangkan hal ini, Maria bahkan sampai ke Batavia. Perjuangan Maria tidak sia-sia. Pada tahun 1921, Belanda akhirnya mengizinkan perempuan turut berpartisipasi pada pemilihan anggota badan tersebut.
Setelah tahun 1922, Maria yang telah berusia setengah abad kembali ke Maumbi bersama suaminya. Meski begitu, aktivitasnya dalam pergerakan perempuan tetaplah berjalan. Hingga pada akhir perjalanan hidupnya, kondisi kesehatan Maria semakin menurun. Salah satu faktor penyebabnya adalah usia. Pada 22 April 1924, Maria meninggal dunia. Pada 20 Mei 1969, Maria dianugerahi gelar pahlawan Indonesia. Pemda Minahasa juga membangun monumen Maria di Desa Maumbi untuk mengenang jasanya. Selain itu, setiap tanggal 1 Desember, rakyat Minahasa memperingati Hari Ibu Maria Walanda Maramis.